Aduh, gini nih, kalau udah mabuk kesempatan banget buat cowok-cowok. Guys, di dalam dunia pertemanan, kalau di dalam grup itu ada cewek dan cowok, nggak bisa dipungkiri deh, ada aja yang cinlok. Kalau udah gitu, cari kesempatan nih biar bisa berduaan sama orang yang disukai. Nah, ini relate banget sama cerita Kak Anon di Quora. Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas seperti apa rasanya one night stand. One night stand yang tidak disengaja. Maaf karena anonim, soalnya malu. Waktu awal kuliah sekitar tahun 2016, aku punya geng kampus. Dan salah satu geng kampusku, sebut saja Kiki, punya circle lain. Jadi kalau kita hangout, dia ngajakin circle satunya, yang mana itu teman-teman SMA-nya. Berawal dari kita semua suka main di kafe, hampir setiap malam minggu bareng rame-rame di kafe sama mereka. Kita kayak kesebelasan lah. Ada satu cowok, sebut saja Fajar. Dia kan anak geng Kiki pas SMA dan kebetulan dia itu mantanan sama Kiki. Pacaran lumayan lama lah mereka pas SMA. Putusnya karena si Fajarnya selingkuh. Dari awal aku ngerasa si Fajar ini suka sama aku. Kan kita ada bikin grup di Line, dulu zamannya Line. Dia suka gangguin aku di grup. Kalau ketemu langsung juga pas ngumpul. Duh, jadi nggak enak sama si Kiki. Dia kayaknya sadar kalau Fajar suka sama aku. Kiki juga ngaku masih ada perasaan sedikit sama Fajar. Bahkan waktu malam tahun baruan mereka berjumpa dalam selimut padahal posisinya udah mantanan. Tapi secara Fajar bukan tipeku, jadi cuek aja. Kalau dia goda aku jadiin candaan. Suatu hari kita semua berencana ke pulau. Setelah dari pulau siang hari kita booking kamar besar di hotel. Zaman dulu kita masih nakal-nakalnya, jadi kita berencana mau minum-minum pas di hotel. Nah, malam telah tiba. Kita minum-minum tuh, tapi aku paling mabok soalnya aku nggak suka kalau minum-minum biasa. Aku mau total. Kalau cuma minum dikit yang ada cuma sakit kepala. Mabok kagak? Aku tipe orang yang kalau mabuk jadi centil. Aku ngaca-ngaca, bergaya, dan kebetulan waktu itu aku pakai baju turtleneck yang nggak ada lengannya. Nah, si Fajar ini kan dia yang paling dewasa. Dia bilang dia nggak mau mabuk-mabuk amat biar bisa jagain kita-kita pas mabuk. Nah, pas semua orang udah tepar, aku masih on karena mabuk. Mau minta terus, alhasil Fajar berusaha nenangin aku, nyuruh aku tidur supaya aku berhenti minta minum. Nah, aku kan tidur paling ujung, dia selimutin aku. Pas aku udah agak tenang, dia tidur di sampingku. Di dalam selimut, dia buka celana aku. What the fuck? Dia colek-colek kemaluanku, aku meronta. Gak ada rasa enak sama sekali. Dia cium bibir aku di dalam kegelapan, di posisi semua orang udah tidur. Dia pegang-pegang payudaraku, karena udah mabuk, aku gak bisa berbuat lebih. Aku mau teriak, tapi aku gak mau merusak pertemanan dan mempermalukan dia. Alhasil, aku tepis sebisanya, dan dia berhenti sendiri. Mungkin takut ketahuan. Paginya, aku antara sadar dan tidak. Kalau tadi subuh tuh kejadian cuma mimpi apa beneran. Tapi kayaknya emang beneran. Semabuk-mabuknya, aku masih sadar. Pas pulang, sampai rumah, aku ngechat personal dia. Suruh dia jujur apa yang udah dia lakuin ke aku, tapi dia nggak mau ngaku. Jadinya aku mikir lagi, semalam cuma mimpi atau nih cowok emang brengsek nggak mau ngaku. Jadi aku pikir ya udahlah, lupain aja. Kejadiannya udah berlalu 2 tahun lebih. Tiba-tiba dia ngechat aku ngaku perbuatannya malam itu setelah bertahun-tahun. Aku maafin dia dengan syarat dia jangan bilang ke siapa-siapa. Belakangan aku lihat feed Instagram dia banyak konten agama. Rupanya dia hijrah. Sepertinya hal itu yang bikin dia minta maaf karena batin nggak tenang. Oke, pertama buat kalian yang nggak tahu apa sih one night stand itu. One night stand atau ONS di Indonesia itu diartiinnya bisa cinta satu malam. Nah itu. Jadi ya berhubungan tapi tanpa status. Besoknya ya udah normal seperti biasa lagi. Bahkan ada yang kayak nggak kenal gitu loh. Cuma semalam aja mantap-mantap. Terus besoknya kayak orang nggak kenal gitu. Intinya nggak ada perasaan di situ, nggak ada status dan murni karena nafsu buat memenuhi kebutuhan biologis manusia aja. Ini sebenarnya budaya barat ya guys. Di Indonesia mungkin masih jarang yang suka atau yang tahu soal ONS ini. Ya karena Indonesia itu negara yang religius, hukumnya juga keras, dan Indonesia itu identik dengan budaya timur. Nah yang kedua, aku rasa yang dilakuin sama masnya ini tuh emang pas lagi tinggi-tingginya hasrat anak muda. Dia lihat kesempatan dan orang yang disukai itu lagi mabuk, ya udah deh dia langsung eksekusi. Tapi dari cerita Kak Anon ini, si cowok itu udah hijrah ya, yang berarti dia udah berubah jadi pribadi yang lebih baik. Gak ada manusia yang sempurna, semua orang pasti punya masa lalu yang buruk. Jadi kita gak bisa ngejudge orang dari masa lalunya, iya nggak? Nah gimana menurut kalian guys? Kalian punya circle yang kayak gini juga nggak? Apa yang bakal kalian lakukan kalau di posisi mbaknya atau masnya? Yuk coba ngobrol di kolom komentar, dan seperti biasa subscribe untuk info menarik lainnya. Bye bye.